Saya on kan ya salurnya. Nah, nyambung. Yang kedua nyambung, yang ketiga juga nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Hardi Kreasi channelnya tutorial dan ide kreatif. Oke, pada kesempatan ini saya akan sharing informasi bagaimana caranya mengetes atau memeriksa kontaktor dalam keadaan baik atau rusak. Oke, sebelum mengetes atau memeriksa kontaktor, akan saya jelaskan sedikit tentang bagian-bagian dari kontaktor. Barangkali bagi pemula belum tahu atau belum paham. Oke, jadi kontaktor ini adalah alat untuk menghubungkan atau mengendalikan motor atau saklar magnet. Nanti untuk mengendalikan motor listrik 3 pasang. Oke, bagian-bagian penting adalah yang pertama tentunya ini adalah koil atau kumparan. Di sini ada terminalnya namanya A1 dan A2. A1 dan A2 adalah terminal koil atau kumparan. Kemudian yang bagian berikutnya adalah kontak utama. Kontak utama ini ada 3 kontak ya, namanya adalah 1, 2 atau L1 T1, kemudian terminal 3, 4 atau L2 dan T2, kemudian yang ketiga adalah terminal 5 dan 6 atau L3 dan T2. Ini adalah untuk kontak utama ya. Jadi kontaktor itu memiliki kontak utama dan kontak bantu. Nah, untuk kontak bantu di sini ada dua. Untuk kontaktor dengan tipe atau seri SN21 ini memiliki 2 NO-NC. Nah, di yang sebelah kiri ini ada kontak NC dan NO. Yang NO ini yang terminal yang bawah. Nah, ini ada kodenya yaitu kode 13, dan yang bawah ini adalah kontak NO 14. NO ini adalah 13 dan 14. Kemudian yang kontak di atas ini adalah NC atau normale close. Nomor terminalnya adalah 21 dan 22. Ini 21, 22, ini 13, 14. Kemudian yang sebelah kanan ini juga kontak bantu, ada NO, ada NC. Yang depan ini, yang atas ini adalah kontak NC dengan nomor terminal 31 dan 32. Kemudian yang di bawah ini adalah kontak NO ya, nomor terminalnya adalah 43 dan 44. Nah, jadi untuk yang berakhiran 12 itu adalah NC, yang berakhiran 34 adalah NO. Ya, kemudian yang kontak utama ini juga posisinya adalah NO atau normale open. Jadi dalam keadaan normal begini, ini adalah membuka. Oke, itu adalah bagian-bagian penting dari kontaktor. Nah, kontaktor di sini ini kebetulan untuk mereknya adalah merek INS ya, dengan kemampuan arus adalah maksimal 32 ampere. Oke, selanjutnya bagaimana caranya mengetahui kontaktor ini masih baik atau rusak? Kita cukup menggunakan multimeter analog. Oke, untuk mengetes atau memeriksa kontaktor multimeter, kita yang pertama kita tes dulu adalah
koilnya kita ukur, kita gunakan batas ukur kali 10 ya. Ini kebetulan udah sampai 0 ya, ini tidak kritisan ya. Sekarang kita cek ya terminal dari kontaktor bagian koil, kita cek, kita ukur. Ini A1 dan A2, A1 dan A2 ini bolak-balik tidak apa salah. Nah, ini jarum harus menurut daerah kira-kira 30-an atau di sini ya 30 lebih sedikit ya, 35-an. 35 kini kali 10 berarti kira-kira 350-an ohm. Jadi hambatnya cukup sedang ya, tidak rendah tidak tinggi sekali. Berarti ini masih dalam keadaan bagus koilnya. Nah, sekarang untuk mengetes atau memeriksa kontak-kontaknya, ini ada kontak utama dan kontak bantu tadi. Ini dalam keadaan normal, ini bagian yang hitam ini adalah pengait. Ini posisinya adalah di luar. Nanti kalau sudah kerja ini akan tertarik ke dalam. Nah, kita ceknya ini dalam keadaan normal atau NO. Nah, kita cek kumparan, bukan kumparan ya, terminal kontak utama 1, 2, 3. Ya, kita cek ini harus dalam keadaan open atau NO. Bentar, ini seletor kita taruh pada posisi buzzer ya. Nah, kita coba dulu. Nah, bunyi. Nah, kita cek terminal untuk kontak utama 1 dan 2. Nah, ini harus tidak nyambung. Kontak kedua, terminal kedua tidak nyambung. Kontak ketiga harus tidak nyambung atau open. Nah, kita coba saat kita ini posisi kerja ya, kita simulasikan, kita tambahkan, ini kita tekan bagian yang tengah ini. Kita lihat jarumnya bagaimana bunyinya. Nah, jarum berbunyi, maksud saya multimeter berbunyi. Nah, kemudian kita pindah yang tengah, kita tekan ini berarti nyambung bagus. Kemudian yang satunya lagi, yang ketiga, kontak ketiga juga bunyi. Kemudian kontak NO nya ya, kontak NO nya untuk yang kontak bantu yang sebelah kiri dulu, yang sebelah kiri ini yang atas ya. Ini dalam keadaan harusnya NC, normalnya close. Nah, ya. Kemudian yang NO yang bawah tidak bunyi, berarti ini masih close. Kemudian yang kontak sebelah kanan NO, kontak bantunya NC nya dulu ya, NC nya dulu. Nah, ini nyambung jadi close. Kemudian ini kontak NO nya tidak nyambung atau open, berarti bakal bagus ya. Nah, contohnya nanti kalau kita saat kerja tadi yang NC ini ya, yang NC kita tes, ini kita tekan sebagai simulasi kalau kerja tak bunyi, berarti bagus. Jadi kerja ini NC nya belum menjadi NO, tidak bunyi. Oke, ini untuk pengetesan secara cepat menggunakan multimeter analog. Oke, biar yakin kita akan coba dengan
memberikan tegangan. Nanti kita tes bagian saja. Nah, saya pasang dulu kabelnya. Oke, ini kabel sudah saya pasang. Ini saya hubungkan dengan sumber. Ini saklar nanti untuk mensimulasikan ketika ini kontaktor kerja. Kita cek beberapa saja. Tadi sudah kita cek dengan tanpa sumber tegangan. Kita cek yang kontak NC ya, NC ini belum kerja dalam keadaan normal. Ini NC ya, ini kita tes gini, nyambung. Jika kerja atau terputus, ini bagus. Kemudian yang kontak NO nya, kontak utama, kita cek. Nah, ini tidak kerja, nyambung. Ketika kerja, saya on kan ya salurnya. Nah, nyambung. Yang kedua, nyambung. Yang ketiga, juga nyambung. Kemudian yang ini, yang kontak NO, kontak bantu, yang tadinya off, tidak bunyinya, satunya. Nah, bunyi nyambung. Oke, saya matikan ya. Jadi demikianlah cara memeriksa kontaktor dalam keadaan baik atau rusak. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.